dituntun oleh Engkau Firman. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang hadir di rumah Tuhan maupun sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, tetapi tetap mengikuti ibadah doa secara live streaming. Berkati kami semua, agar kami tetap terus boleh merasakan kehadiran Tuhan dan sukacita dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berkati kami semua yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita yang ada di rumah Tuhan maupun Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing. Tapi tetap mengikuti doa malam secara live streaming. Kita percaya Tuhan kita tidak terbatas. Dia hadir di mana saja ketika kita berseru dan berkata, Tuhan, saya mau datang pada Tuhan. Maka hadirat Tuhan, sukacita Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita Gereja Sidang Jemaat Allah sepanjang minggu kita selalu dikasih tema di dalam materi Host Family yang kita diskusikan, belajar firman Tuhan bersama-sama di kelompok kita masing-masing. Dan diawali oleh firman Tuhan di hari Minggu, lalu di tengah minggunya kita belajar bersama kelompok kita, Host Family, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Dan temanya sepanjang hari ini adalah tentang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Itu diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Mari kita ikuti PowerPoint-nya supaya kita bisa sama-sama belajar lebih jelas lagi. Ya, lebih dari pemenang. Bagi orang dunia, orang pemenang adalah orang yang berhasil dan sukses. Pandangan orang dunia. Pemenang itu adalah orang yang berhasil dan sukses dalam menjadi pemimpin yang hebat, memiliki jabatan tinggi, dan bergelimangan harta. Wow, itu pandangan orang dunia. Lebih dari pemenang adalah mereka yang menjadi pemimpin yang hebat, memiliki jabatan yang tinggi, bergelimangan harta. Kalau ditambahkan lagi zaman sekarang adalah viral, terkenal gitu. Namun Bapak Ibu, dalam realitanya ada banyak secara duniawi mereka yang mempunyai hal-hal seperti ini, menjadi pemimpin yang hebat, jabatan tinggi, bergelimangan harta, dan terkenal. Namun ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan seperti kena sakit penyakit, usahanya mengalami bangkrut, ada masalah dalam rumah tangga, ternyata mereka juga bisa jadi stres, depresi, bahkan menjadi orang-orang yang menyerah dan kalah. Karena hal-hal materi yang mereka miliki tidak bisa menolongnya. Contohnya, contoh orang-orang yang seperti ini, sukses secara duniawi, tapi ketika diperhadapkan masalah, apa yang terjadi? Tentu jika kekuasaan bisa menciptakan kebahagiaan, G. Vargas, presiden Brazil, mungkin tidak akan menembakkan peluru dengan pistol ke arah jantungnya. Jika kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, tentunya Adolf Becker, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan tubuhnya ke perlintasan kereta api. Selanjutnya, jika ketenaran bisa membuatmu bahagia, tentu Michael Jackson tidak akan minum obat tidur hingga overdosis dan meninggal. Dan jika kecantikan bisa membuat bahagia, maka Marilyn Monroe tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga mati overdosis. Mereka mempunyai segalanya. Bagi orang dia, orang seperti itu orang pemenang, itu orang yang hebat, yang memiliki segalanya, harta bergelimangan terkenal. Tapi apa terjadi ketika persoalan menghadapi mereka? Mereka bisa menyerah, mereka bisa stres, mereka depresi, akhirnya mereka juga bunuh diri dan meninggal. Wow.
Itu pandangan dunia. Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang seseorang lebih dari pemenang? Selanjutnya, next. Apa kata Alkitab firman Tuhan? Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini kata Paulus. Meskipun kita tidak memiliki seperti yang orang kesuksesan dalam duniawi, tetapi ketika di perhadapan, apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, keteranjangan, bahaya, dan pedang, namun orang-orang yang percaya, yang tetap mengandalkan Tuhan, bisa melewati itu, bahkan bisa menang. Kenapa? Tuhan beserta dengannya. Tuhan memberikan pertolongan, sehingga setiap umat Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, meskipun tidak punya kelebihan dalam banyak hal, tidak diperhitungkan secara duniawi, bahkan masalahnya bertubi-tubi, tetapi tetap setia, tetap taat, tetap mengandalkan Tuhan, dia bisa melewati semuanya itu. Itulah yang disebut lebih dari pemenang. Ketika mengandalkan Tuhan, tanpa memiliki apapun, Tuhan bisa mengangkat orang-orang yang bersandar pada Tuhan. Amin. Meskipun itu hal yang dianggap kecil oleh orang duniawi, tetapi di mata Tuhan, ketika kita berserah dan berkata, Tuhan tolonglah saya, dan mengikuti Tuhan, disitulah tangan Tuhan yang dahsyat menolongnya. Meskipun harus di perhadapan masalah-masalah yang besar, bahkan lebih besar daripada orang dunia, tetapi pertolongan Tuhan bersama dengan orang percaya. Makanya ada pendeta Dr. Victor Tinambunan di buku materi House Family yang kita bahas itu. Dia berkata, bukan karena berkat dari kekuatan kita sehingga kita bisa menang, tetapi berkat dari kekuatan Tuhan sehingga kita bisa menang, bahkan lebih dari pemenang. Wow. Ini pendapat dari Dr. Victor Tinambunan, seorang ahli teologi, bahwa kita bisa lebih dari pemenang karena Tuhan yang menolong kita, bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena oleh Roh Tuhan yang menolong kita. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang di tengah persoalan yang kita hadapi? Dua hal yang kita harus ikuti apa kata firman Tuhan. Yang pertama, jangan membiarkan hidup kita dipimpin kedagingan. Jangan membiarkan hidup kita dipimpin kedagingan. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Apa itu kedagingan? Perbuatan daging itu apa? Kata Galatia 5 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jangan kita ikuti hidup dalam kedagingan. Jika kita masih dipimpin oleh kedagingan, pasti kita akan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa. Jika kita masih dipimpin kedagingan, kita tidak akan sabar menghadapi tantangan dan kesulitan. Jika kita masih dipimpin kedagingan, kita akan menjadi orang yang mudah menyerah dan mudah putus asa. Jika kita masih dipimpin kedagingan, akhirnya kita kalah. Wow. Karena itu, jangan membiarkan hidup kita dipimpin oleh kedagingan, tetapi biarlah kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Tuhan. Maka Allah akan menolong kita untuk tetap fokus bukan pada kesulitan yang kita hadapi, tetapi pada Kristus. Amin. Jika ada Roh Allah yang memimpin hidup kita, kita akan fokus bukan pada kesulitan, tetapi pada Kristus Sang Juru Selamat kita. Karena maka karakter Kristus, yaitu buah-buah roh, itu akan muncul dari hidup kita, sehingga kita bisa merasakan sukacita
damai meskipun di tempat berbagai badai persoalan kehidupan. Tetap setia dan bisa menguasai diri untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan membiarkan hidup kita dipimpin oleh kedagingan jika kita mau lebih dari pemenang. Seorang yang bernama Corrie ten Boom dari Belanda, saat itu dia menderita dalam sebuah camp Nazi. Camp Nazi pada Perang Dunia Kedua. Disebut dulu adalah Holocaust, di mana Hitler membentuk pasukan-pasukan Jerman yang Nazi untuk membunuh orang keturunan Yahudi. 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh pasukan-pasukan Jerman yang bernama Nazi. Saking bencinya Raja Hitler kepada orang Yahudi. Suatu ketika, si Corrie ten Boom ini, dia seorang penulis buku, orang yang cinta Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi yang keturunan Yahudi tersebar, diaspora, tersebar berbagai negara, saat itu ada di Belanda. Dan mau dikejar dan mau dibunuh, ditangkap, dibawa ke camp dan mau dieksekusi mati oleh tentara-tentara Nazi. Lalu timbullah hibah Corrie ten Boom ini untuk menyelamatkan mereka yang orang Yahudi yang mau sembunyi, dibawa masuk sembunyi di rumahnya, dipelihara dan tidak diberitahu. Tapi suatu ketika ketahuan oleh tentara Nazi, akhirnya orang-orang Yahudi yang bersembunyi di rumah Ibu Corrie ini ditangkap. Semuanya termasuk ini dibawa camp Nazi untuk diperlakukan kasar, dijadikan budak dan lain-lain. 10 tahun ada di camp Nazi. Stres, dianiaya, disiksa. Tapi yang luar biasanya, Ibu Corrie berkata, ketika kita menghadapi sebuah masalah, ingat betapa besarnya tentang kuasa dari fokus. Dia berkata, jika Anda memandang pada dunia, Anda akan menderita. Jika Anda memandang diri sendiri, Anda akan tertekan. Namun, jika Anda memandang pada Kristus, Anda akan tenang dan menang, bahkan lebih dari pemenang. Wow, itu pernyataan statement dari Corrie ten. Sehingga 10 tahun kemudian, tentara Jerman Nazi dikalahkan sehingga dibebaskan. Dan Corrie ten Boom ini dibawa ke Amerika. Dan dia hidup di situ dan menjadi seorang penginjil dan penyelamat. Dia bersaksi, betapa pentingnya kita fokus. Fokus bukan pada masalah. Kalau fokus pada masalah, kita akan tertekan. Tapi fokus kepada Kristus, kita akan lebih dari pemenang. Artinya tetap memandang Tuhan. Mujizat masih terjadi. Yang kedua, untuk lebih menjadi pemenang adalah tetap hidup setia dan taat kepada Tuhan. WPDA kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 18 ayat 26 sampai 37. Nah, di ayat 26 sampai 27 dan 31 di situ katakan, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya bagi kita yang taat dan setia. Jadi Mazmur 18 itu menyatakan bahwa terhadap orang yang taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemurahannya di atas hidup kita. Ini Daud berkata, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, kemurahan Tuhan akan ada dalam hidup kita. Apa itu kemurahan Tuhan? Yaitu Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Itu kemurahan dari Tuhan. Sehingga Daud berkata di ayat 37 dari Mazmur 18, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Wow, percayalah. Amin. Dua hal itu membuat kita tetap kuat dan ditolong Tuhan untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu Bapak Ibu, jika saat ini kita sedang kecewa dan meragukan Tuhan dan janjinya, Rick Warren berkata, ayo pusatkan kembali perhatian kepada Allah dan sifat-sifatnya yang tidak berubah.
Ingatlah diri Anda tentang apa yang Anda tahu, bahwa untuk selamanya mengenai Allah. Allah itu baik. Dia mengasihi saya, Dia mengerti saya, Dia menyertai saya, Dia mengetahui apa yang saya alami, Dia peduli, Dia memiliki rencana yang baik bagi kehidupan saya, dan percaya bahwa Allah menepati janji-janjinya. Wow, ada amin, Bapak Ibu? Haleluya. Ayo, ketika sedang ada merasa kekecewaan, banyak persoalan, tapi sudah setia beribadah dan mengandalkan Tuhan, tapi pertolongan belum tiba. Ingat kembali kata recall. Pusatkan kembali tentang Allah, bahwa Allah itu tetap baik. Meskipun persoalan kita hadapi belum ditolong, tapi Allah tetap baik. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian renungan malam tua ini. Mari saya minta para single dan pemusik tentang pertolongan Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Asal kita mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan, asal jangan hidup dalam kedagingan. Meskipun kita ke gereja, kita membaca firman Tuhan dan berdoa, dan kita melayani, tapi ingat, janganlah berbuat dosa, supaya doa-doa kita tetap dijawab Tuhan, supaya Tuhan tetap dekat kepada kita. Jangan hidup dalam kedagingan. Yang pertama. Yang kedua, hiduplah tetap taat dan setia, maka pertolongan Tuhan ada dalam kita. Suatu ketika ada sebuah kesaksian dari teman istri saya. Seorang keluarga yang mempunyai 3 anak. Anak pertama sudah berkeluarga, anak yang kedua cewek, dan yang ketiga cewek, yang kedua sudah berkeluarga, sudah keluar dari rumah, tinggal yang lajang. Bapak ibunya ini sudah lansia, dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan. Bapaknya seorang supir untuk pelayanan antar jemaat, mengantar dan kembalikan jemaat dengan mobil gereja, dia yang supirin dengan sukacita, dengan ikhlas, pakai mobil gereja. Ibunya, istrinya seorang pendoa syafaat di gereja, ibu-ibu. Anak-anaknya yang pertama ya bermasalah, yang kedua hamba Tuhan tapi sudah pelayan Sumatera, dan tinggal yang ketiga anaknya yang setia dari sekolah minggu, beribadah, melayani, singer, dan juga seorang pelatih dancer buat anak-anak sekolah minggu dan lain. Suatu saat masalah terjadi bagi keluarga ini. Ketika anak yang pertama itu pengen hidup cepat sukses, apa yang terjadi? Dia ambil surat rumah bapak ibunya itu yang disimpan di rumah, di lemari, dia ambil, dicolong dan digadaikan ke bank. Untuk apa? Foya-foya dan berjudi. Bapak ibunya tidak tahu, yang lain tidak tahu. Suatu ketika ada surat datang, tagihan untuk segera melunasi hutang karena dia menggadaikan sertifikatnya. Ketika orang tua ini tahu, bank mau sita rumahnya karena sudah mengambil pinjaman tapi belum dibayar. Bapak ibunya jadi stres. Saking stresnya, depresi. Akibat dari depresi, ibunya cepat dipanggil Tuhan. Nggak lama kemudian bapaknya sebulan juga kemudian dipanggil Tuhan. Kena sakit penyakit, stres memikirkan anaknya ini, yang menggadaikan rumah orang tuanya. Anak yang kedua yang berkeluarga hanya berdoa, dan anak yang ketiga, apa yang terjadi? Orang tuanya meninggal, dan surat kedua sudah ditayangkan, dan besok surat ketiga orang bank akan datang. Untuk apa? Mengusir anak ini keluar dari rumahnya, karena rumah ini akan disita dan akan dijual. Stres, ya, dia stres, tapi dia tetap berdoa pada Tuhan. Dan dia ingat sebuah pujian. Ketika dalam dia doa, dia menangis. Tiba-tiba teringat dengan sebuah pujian. Engkau yang lebih tahu. Ku percaya Lebih tahu. Dia mendengar pujian lagu ini.
ingat kata-kata bahwa Tuhan banyak cara untuk menolongnya. Tuhan lebih mengerti dari saudara kandung sendiri yang jahat kepada orang tua. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Ketika dia teringat lagu ini, dia hanya menangis berlutut. Benarkah Tuhan akan menolongnya? Dia menangis semalaman. Dia hanya menyerah. Tuhan, ingatlah aku yang setia dan taat, bahwa besok hari orang bank akan datang mengusirnya dari rumah dia, dari rumah orang tuanya, karena tidak sanggup membayar hutang. Surat bank, surat rumahnya sudah disita oleh bank. Dia hanya berkata dan menangis di hadapan Tuhan. Dia tertidur, Bapak Ibu. Dia lelah, dia ngantuk, kepikiran. Dan hatinya dia hanya berkata, Tuhan, tolong saya. Tiba-tiba dia bangun di pagi hari. Dia ketiduran semalaman. Dia bangun di pagi hari jam 9. Dia berkata, sebentar lagi orang bank akan datang. Dan dia siap-siap harus keluar dari rumah tersebut. Tapi dia tetap percaya, Tuhan, tolonglah saya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Jam 9 tepat datanglah orang yang ditunggu-tunggu. Tetapi ditunggu bukanlah orang bank yang akan menyita dan mengusir dia keluar dari rumah. Bukan. Tetapi yang datang adalah gembala sidangnya, di mana dia tetap beribadah, berdoa, bertumbuh. Dan sang gembala sidang tersebut berkata, aku datang membawa surat rumah yang digadaikan di bank. Sudah aku tebus dan aku berikan kepadamu. Kenapa? Karena engkau tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Karena engkau tetap taat, maka Tuhan menggerakkan aku untuk membebaskanmu dari hutang dan mengambil surat rumah tersebut. Jagalah rumah saat ini baik-baik, tetaplah setia dan tetaplah taat. Tuhan akan tolong. Wow, Bapak Ibu, luar biasa. Mujizat masih terjadi. Haleluya. Mujizat masih terjadi. Dia tinggal seorang anak yang tunggal, seorang anak yang tidak punya orang tua, tapi Tuhan tetap peliharanya sebagai orang tuanya. Bahkan dia tetap bisa menikah dan tercukup biaya kehidupannya, karena dia tahu Tuhan tetap mengasihinya. Karena dia percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Mari letakkan tangan kita di dada dan katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Aku percaya Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji-janji-Mu. Mari kita katakan dengan iman, ku percaya Tuhan. Ku percaya Bapak Ibu, mujizat masih terjadi bagi kita. Kita akan disebut pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena kita setia pada Tuhan. Kita tetap taat, meskipun kita tidak memiliki keistimewaan duniawi, tapi kita punya iman pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, sekali-kali pun aku tidak pernah meninggalkan kau. Aku Allah yang setia. Oh, ku
berdoa, Bapak angkatlah iman kita dan katakan, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu yang ada di rumah katakan, Tuhan tolonglah saya. Allah yang sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Allahku Allah yang hidup akan menolongku. Oh, angkat iman kita di rumah Tuhan. Angkat iman kita saat ini dan katakan, Tuhan, aku percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Bahwa Allahku Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang peduli. Yes, terima kasih Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apapun yang dipergumulkan sidang jemaat GSI Ebenezer beserta satelit, kami percaya mujizat masih terjadi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, jadilah sesuai iman kita, jadilah sesuai imanmu. Terima kasih Tuhan. Bapak dalam surga, kami berdoa buat sidang jemaat, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Karena sakit apapun kami berdoa dalam nama Yesus, kuatkan iman mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan masih sanggup menolong, menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mereka yang sedang bermasalah dalam rumah tangga, dalam nama Yesus pulihkan setiap keluarga-keluarga sidang jemaat Allah Ebenezer. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang harmonis, yang menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga lain. Kami berdoa buat setiap sidang jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami percaya bahwa Allah kami akan sanggup memberikan mujizat, pertolongan, akan mencukupi setiap kehidupan rumah tangga keluarga sidang jemaat Ebenezer yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati dalam usaha pekerjaannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami serahkan pergumulan sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat Oma Kaihatu sebagai penasihat gereja. Tuhan terus memakai beliau di dalam firman Tuhan disampaikannya, dalam doa-doanya, dalam konselingnya, sehingga seluruh jemaat akan merasakan pertolongan Tuhan, mulai tuntunannya Tuhan, kasihnya. Dalam nama Tuhan Yesus kata berkati Oma Kaihatu Tuhan, berkati dengan urapan Tuhan, berkati dengan kesehatan, berkati setiap anak, menantu, cucu-cucu daripada Oma Kaihatu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin kami Tuhan, Bapak Gembala Sidang Pendeta Teguh Kurniawan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kesehatannya. Mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati istrinya, berkati ketiga putrinya, baik Rahel, Elsa, Joella, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga buat seluruh majelis gereja kami Tuhan, berkati majelis gereja sidang jemaat Allah Ebenezer, yaitu Bapak Haryadi Unantea beserta keluarga, Bapak Samuel P. beserta keluarga, Bapak Bambang Sutrisno dan keluarga, Bapak Yudhistira dan keluarga, Bapak Hendy Kusnahdu dan keluarga, Bapak Elias Siswanto dan keluarga, Bapak Roni Kusharjo dan keluarga, Bapak Sani dan keluarga, Bapak Anda Nugroho dan keluarga, Bapak Yudi Santosa dan keluarga, Bapak Yunus dan keluarga, Ibu Desi beserta keluarga. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, 12 majelis gereja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berkati setiap para pastoral dan pengerja-pengerja House Family Komisi Departemen. Berkati setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan di gereja dan jemaat Allah Ebenezer. Dan kami percaya melalui pemimpin-pemimpin rohani kami ini, sidang jemaat akan semakin bersemangat untuk melayani Tuhan dan mujizat terjadi. Juga kami berdoa buat 13 satelit gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap ibadah-ibadah yang di satelit, ibadah doa, ibadah raya, sekolah minggu kami udah berkati Tuhan. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan rohani di satelit banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan sepakat berdoa buat bangsa dan negara kita, Indonesia. Yes, melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. negeriku Indonesia, Negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia
akan terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, berkati bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, biar Indonesia disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan akan menghancurkan setiap kejahatan yang terjadi. Apa itu kejahatan radikalisme, premanisme, intoleran, korupsi, dan lain-lain. Kami berdoa dalam nama Yesus, sucikan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa biar berkati setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Biar ada damai sejahtera, ada keadilan, ada sukacita. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan di 34 provinsi ini Tuhan. Provinsi yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Bali dan Kepulauan Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Yang ada di provinsi, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Dalam nama Yesus, di 34 provinsi ini, Tuhan akan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan akan mencurahkan hujan pertobatan. Biarlah damai sejahtera, keadilan, keamanan terjadi di bangsa kami Indonesia. Sehingga setiap orang boleh bebas beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya dan para menterinya. Kami berdoa urapan Tuhan dan hikmat Tuhan ada di Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Sehingga akan melayani, memerintah dengan penuh keadilan, dengan penuh kedamaian. Dan setiap orang akan memuliakan Tuhan. Melalui kinerjanya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Para menterinya, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, lembaga tinggi DPR, MPR, hakim, keamanan seperti TNI, Polri, KPK dan jaksa. Berkati mereka untuk bekerja dengan jujur, tanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia boleh penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan akan tolong kami. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sikara Bapak takaya ramah-ramah. Glory, haleluya. Punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. yang menentukan. Kita akan pulang dari rumah Tuhan dan membawa sukacita dan damai ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita jumpai, dan mujizat Tuhan akan menyertai kita selama kita melakukan firman Tuhan. Yes. Ku lintas sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima berkat Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. BPD kita di Mazmur 18 ayat 26 berkata, terhadap orang-orang yang setia, Engkau Tuhan berlaku setia. Amin. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau Tuhan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau Tuhan berlaku suci. Amin. Tetapi terhadap orang yang bengkok hatinya, Engkau akan berlaku berbelit-belit. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, berjumpa dengan keluarga yang kita kasihi, dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dan kita lakukan firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Akan menjemput kita semua.
yang percaya diberkati. Kata bersama, amin. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Selamat Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Dan sanggup menggenapi imanku bersebabkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang kemenangan darimu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.